Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan mendiskusikan materi tentang penggunaan bahasa gaul yang marak digunakan pada remaja zaman sekarang. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Dwi Nuhana Nabila. Perkenalkan saya Fitri Anggraini. Perkenalkan saya Isnaini Febrianti. Perkenalkan nama saya Jessica Apriliani Tanjung. Perkenalkan nama saya Lanida Hasibuan. Perkenalkan nama saya M. Khairul Sandi. Perkenalkan nama saya Merita. Perkenalkan nama saya Nur Cahyati. Perkenalkan nama saya Nurul Hasanah. Perkenalkan nama saya Rahmadini Puja. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan dibacakan oleh teman kita. Yang pertama itu ada bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antar remaja. Jadi menurut Mulyana 2008, bahasa gaul itu adalah sejumlah kata atau jumlah atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, atau menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Nah, contoh dari bahasa gaul itu adalah kayak spill tea yang ada di Twitter, bahkan ya guys ya gitu. Terus ada ghosting, spill atau OOT. Ciri-ciri bahasa gaul. Ciri-ciri bahasa gaul itu harus singkat, lincah, dan kreatif. Maksudnya, kata-kata yang awalnya itu panjang harus dipersingkat. Seperti contohnya itu, ya gas ya menjadi YGY. Terus, Sabila itu dia selain singkat, dia juga lincah dan kreatif. Sabila itu adalah bisalah yang dibalik, dan itu dibalik menjadi Sabila, dan disingkat menjadi Sabi. Lalu kata-katanya cenderung pendek. Seperti singkat tadi, ini kata-katanya tuh dipersingkat agar lebih gaul dan lebih kreatif dan lebih diminati oleh kalangan remaja. Faktor perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja itu ada dua faktor. Yang pertama, pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan biasanya para remaja menyerap dari percakapan orang dewasa yang di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. Nah, yang kedua itu media sosial dan media elektronik. Film khusus, film remaja di iklan, misalnya dari agenda percakapan di televisi. Terus media cetak misalnya tuh bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Di sini ada dampak dari bahasa gaul, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, remaja lebih kreatif dalam menyampaikan opini yang disampaikan. Di masa globalisasi saat ini, banyak remaja yang menyampaikan opini menggunakan bahasa gaul, sehingga banyak dimengerti oleh kalangan masyarakat. Yang kedua, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dengan menggunakan bahasa gaul di kalangan remaja ini lebih menimbulkan rasa akrab dengan teman sebayanya, karena berkomunikasi akan leluasa dan merasa lebih nyaman.
Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama itu bahasa Indonesia akan tergeser oleh bahasa gaul. Generasi negeri ini kian tenggelam dengan pudarnya Indonesia yang lebih dalam. Mungkin bahasa Indonesia akan semakin tersingkirkan sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Yang kedua, remaja menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dengan menggunakan bahasa gaul, remaja akan sulit mengerti penggunaan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa gaul. Nah, itu dia dampak positif dan negatif di kalangan remaja saat ini. Maka dari itu, kita semua lebih baik lagi dalam menggunakan bahasa gaul dan pastinya harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa gaul ini agar tidak melupakan bahasa Indonesia. Bahasa slang. Bahasa slang merupakan kata-kata baru yang dapat memperkaya bahasa dengan mengkomunikasikan kata-kata lama dengan makna baru yang sering kali ditemukan dan disesuaikan dengan gagasan serta kebiasaan yang tumbuh di masyarakat tertentu. Bahasa slang dapat dikatakan sebagai bahasa yang memiliki sifat khusus dan rahasia. Contoh kata slang. Kata slang atau gaul yang sering digunakan oleh remaja zaman sekarang sebagai berikut. Contohnya ada kata sabi. Sabi itu sebenarnya kebalikan dari kata bisa. Yang kedua ada kata gaskan. Kata gaskan sendiri memberi makna kata ayo. Kata gas. Yang ketiga ada kesel. Kata kesel itu berarti dari singkatan dari kata kesel. Next, selanjutnya ada bahasa jargon. Bahasa jargon adalah salah satu jenis variasi bahasa berdasarkan segi penuturannya. Nah, di sini menurut Kerr dan Leonie Agusti, jargon adalah variasi sosial yang digunakan oleh kelompok-kelompok sosial tertentu secara terbatas. Jargon ini bersifat rahasia, yang artinya hanya individu-individu yang termasuk dalam kelompok tersebut saja yang dapat mengerti dan memahaminya. Next, kita sudah sama-sama mengetahui apa itu bahasa jargon. Dan contoh dari kata bahasa jargon yaitu jargon keren receh, pergi karena tugas, pulang karena beras. Contoh kedua, jargon singkat dalam bahasa Inggris, better late than never, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Contoh ketiga, jargon Gen Z, spontan menyebut uhuy atau membawa lokal-lokal pride dan mengatakan bukan golongan kami. Keempat, contoh keempat, jargon simple, yaitu bekerja praktis, bersikap humanis, keadilan nomor satu tanpa pandang bulu. Nah, selanjutnya kita bisa temui bahasa alay. Selain bahasa gaul, bahasa slang, dan bahasa jargon, ada sebutan dari bahasa alay yang kerap kali tidak asing lagi di telinga kita para remaja sekarang. Apa sih bahasa alay itu? Nah, di sini kita bahas. Bahasa alay adalah sebuah istilah yang merujuk pada sebuah fenomena perilaku remaja di Indonesia. Istilah alay itu sendiri merujuk pada gaya yang dianggap berlebihan atau lebay dan selalu menarik perhatian. Contohnya itu bisa kayak, terus gue harus bilang wow gitu. Jadi cara pengucapannya itu kayak dilebih-lebihin gitu. Selanjutnya ada Mas Bulloh, masalah buat lo. Selanjutnya ada Cius, mie apa? Terus ada lo gue N, OMG hello, dan EGP atau emang gue pikirin.
Oke, mungkin itu saja materi diskusi kami pada hari ini. Jadi kesimpulannya itu adalah bahasa gaul ini memang unik sehingga banyak anak zaman sekarang yang menggunakan bahasa gaul. Jadi kalau zaman sekarang anak-anaknya nggak pakai bahasa gaul, mereka tuh akan dibilang ketinggalan zaman gitu. Sehingga pudarlah penggunaan bahasa Indonesia. Ini tuh merupakan salah satu penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya, terutama pada kalangan remaja. Baiklah, saya tutup diskusi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.